Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ribet Channel. Kali ini kita akan membahas tentang cek plagiasi dengan Turnitin, serta tips dan trik menurunkan tingkat plagiasi. Saat ini, karya ilmiah seperti publikasi pada jurnal, konferen, buku, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, memiliki standar tingkat plagiasi. Untuk mengetahui tingkat plagiasi, maka digunakan plagiarism detection tool seperti Turnitin, Grammarly, Authenticate, Plagiarism Checker, dan yang lain-lain. Seperti contoh berikut ini, jurnal ini telah menentukan bahwa batas maksimal dari plagiasinya adalah 20% berdasarkan dari hasil cek dengan Turnitin. Apa itu Turnitin? Turnitin adalah sebuah artificial intelligence tool yang dapat memeriksa originalitas untuk mencegah plagiarisme. Cara kerja Turnitin adalah dengan cara membandingkan naskah yang disubmit dengan database di internet seperti website, artikel, blog, paper, dan yang lain-lain. Dari perbandingan tersebut, akan ketahuan setiap paragraf, kalimat, bahkan kata yang memiliki kemiripan dengan database yang ada pada Turnitin. Kita langsung menuju website Turnitin. Turnitin.com. Setelah berhasil membuka website Turnitin, kita bisa langsung login dengan memasukkan email address dan password yang telah terdaftar. Apabila belum mempunyai akun, silahkan baca di deskripsi. Di sini saya menggunakan akun student. Dalam Turnitin terdapat dua jenis akun, yaitu student dan instruktur. Perbedaan yang paling mendasar untuk akun student dan instruktur adalah akun student hanya dapat mengecek plagiasi dari sebuah artikel yang belum dipublish. Sedangkan apabila kita akan cek plagiasi untuk artikel yang telah dipublish, maka kita butuh fasilitas exclude. Fasilitas itu hanya ada pada akun instruktur. Untuk memulai cek plagiasi, kita bisa langsung masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas, itu terdapat assignment list. Nah, disinilah kita bisa mempublish artikel yang akan kita cek plagiasinya. Ini saya sudah mencoba beberapa kali. Kita coba untuk submit artikel yang akan kita cek plagiasinya. Setelah kita klik submit, selanjutnya kita akan mengisi submission title. Kita tulis saja cek jurnal. Kemudian kita bisa choose from this computer untuk memasukkan atau submit artikel yang akan kita cek dari harddisk komputer kita. Kalau kita milih choose from Dropbox, kita akan memasukkan artikel yang akan kita cek melalui Dropbox. Kalau choose from Google Drive, kita bisa memasukkannya melalui link Google Drive. Kita akan coba choose from this computer. Kita buka dari harddisk kita. Kita tunggu prosesnya. Setelah itu, Turnitin akan menampilkan file yang sudah kita upload. Selanjutnya kita klik confirm. Setelah kita confirm, kita bisa kembali ke assignment list. Kita bisa lihat di sini bahwa masih dalam proses begitu. Kemudian kita bisa melakukan refreshing. Setelah sudah kita refresh kembali, ini sudah terlihat hasilnya adalah 36%. Artinya 36% terindikasi plagiasi. Kita bisa melihat
rinciannya ini dengan view. Setelah kita klik view, ini adalah hasil dari cek plagiasi dengan menggunakan Turnitin. Di dalam Turnitin menggunakan coloring. Coloring ini adalah menunjukkan bahwa kalimat atau kata ini yang diwarnai ini adalah terindikasi plagiasi. Nah, di dalam coloring terdapat nomor-nomornya. Nomornya ini menunjukkan bahwa ini sumbernya dari mana. Kita bisa klik, misalkan ini kita klik sumbernya, bahwa kalimat ini terindikasi plagiasi dengan sumbernya dari internet. Dengan kalimatnya ini terindikasi bahwa kalimat ini hampir sama atau mirip begitu. Untuk lebih jelasnya kita bisa klik all source. Nah, ini adalah sumber-sumber yang terindikasi bahwa sumber-sumber ini kita memplagiasi dari sumber-sumber ini. Kemudian kita bisa melihat hasilnya di match overview. Ini hasilnya terindikasi 36% plagiatnya dengan sumber-sumber yang ada. Bisa dilihat. Kemudian kita juga bisa memfilter and setting. Kita bisa men-setting untuk quote kita masukkan atau tidak, bibliografi kita masukkan atau tidak. Ya, setelah kita sudah checklist, kemudian kita bisa klik apply change. Kita juga bisa lakukan download. Dengan klik download, di dalam download ini kita bisa klik current view. Setelah download, kita bisa bukanya dalam format PDF. Nah, di sini seperti tampilan yang tadi, terdapat coloring, kemudian terdapat penomoran yang menunjukkan bahwa kalimat yang berwarna ini adalah kata-kata yang terindikasi plagiasi. Kemudian di bagian akhir ini terdapat originality report yang menunjukkan similarity index, kemudian similarity dari internet resource, publication, dan student paper. Kemudian bagaimana kita dapat mengurangi tingkat plagiasi. Untuk mengurangi tingkat plagiasi, maka kita bisa menggunakan teknik yang disebut dengan paraphrase. Paraphrase merupakan teknik mengubah kalimat dengan kata yang berbeda, tetapi tidak mengurangi makna. Telah banyak saat ini tool-tool atau alat-alat yang digunakan untuk paraphrase. Salah satunya ada quillbot.com. Ini digunakan untuk paraphrasing tool. Kemudian juga ada Grammarly, ini juga bisa digunakan untuk paraphrasing tool. Tetapi paraphrasing tool, Quillbot, Grammarly, dan yang lain ini biasanya digunakan untuk yang berbahasa Inggris. Nah, Quillbot, Grammarly biasanya itu berbayar begitu, tetapi ada juga paraphrasing tool yang gratis atau free. Sebenarnya banyak alat paraphrase yang gratis, nanti bisa searching di Google. Tetapi saya biasanya menggunakan paraphrasingtool.com. Ini free, kita bisa memasukkan kalimat yang akan diparaphrase di sini, kemudian nanti hasilnya di sini. Contohnya, ini adalah kalimat sebelum diparaphrase. Kemudian kita lakukan paraphrase dengan klik paraphrase now, dan ini adalah hasil dari paraphrase yang dilakukan oleh paraphrasingtool.com. Nah, bagaimana untuk kalimat yang berbahasa Indonesia? Ada juga beberapa paraphrase tool yang berbahasa Indonesia, tetapi memang hasilnya tidak sebaik paraphrasing tool yang dengan berbahasa Inggris. Contohnya, nah ini adalah guestspinner.com untuk bahasa Indonesia. Kita masukkan kalimatnya di sini, kemudian kita lakukan spinner. Ini ada pilihannya, spinner 1, 2, 3, dan 4. Ya, fungsinya untuk mengacak, maksudnya mengacaknya adalah mencari persamaan katanya, begitu ya. Kita coba spinner 3, kemudian kita jalankan spin. Nah, ini adalah hasil dari paraphrasenya. Nah, kita bisa lihat di sini memang tidak terlalu signifikan perubahannya. Maka dari itu, untuk kalimat yang berbahasa Indonesia, mungkin kita bisa lakukan paraphrase secara manual.
Kemudian bagaimana cara parafrase dengan manual? Saya ada tipsnya. Yang pertama, gunakan persamaan kata. Yang kedua, ubah kalimat aktif menjadi pasif dan sebaliknya. Yang ketiga, buat kalimat yang panjang menjadi lebih singkat atau kalimat yang singkat menjadi lebih panjang. Saya berikan contoh. Ini kalimat yang sebelum diparafrase, kita bisa melakukan 3 teknik tadi. Saya copy terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan persamaan kata. Apabila kita tidak tahu persamaan katanya, kita bisa memanfaatkan website-website persamaan kata. Contohnya, kita bisa menggunakan persamaankata.com. Kita coba mencari persamaan kata demi katanya. Misalkan kata harus, kita bisa cari persamaan katanya. Nah, ini adalah sinonim atau persamaan katanya. Kita bisa menggunakan kalimat ini, tetapi kita harus sesuaikan dengan kalimat setelahnya. Mana kata yang cocok untuk kalimat setelahnya. Misalkan, kita menggunakan kata perlu. Bisa cari persamaan katanya, kita ganti dengan dapat. Dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa mengubah kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Misalkan kalimat memenangkan persaingan. Ini bisa kita ubah dengan kata dimenangkannya persaingan. Tips yang ketiga tadi, bahwa kita bisa membuat kalimat yang pendek menjadi panjang atau kalimat yang panjang menjadi pendek dengan tujuan agar tidak terindikasi plagiasi. Contohnya, ini saya tambahkan misalkan dengan kata oleh perusahaan. Setelah kita ubah, kita bisa submit ulang kembali artikel yang sudah kita parafrase di menu resubmit. Nah, resubmit ini kita bisa lakukan sebanyak 3 kali. Kalau lebih 3 kali, maka kita harus menunggu 24 jam. Apabila kita tidak mau menunggu, kita bisa mensubmit di assignment yang lain, yang masih kosong, yang belum pernah kita submit. Kita coba terus nanti sampai dengan tingkat plagiasinya ditemukan yang paling rendah atau di bawah dari yang telah ditentukan oleh artikel jurnal, buku, skripsi, tesis, disertasi yang akan kita lakukan. Demikian untuk pembahasan kali ini tentang cek plagiasi dengan Turnitin serta tips dan trik untuk menurunkan tingkat plagiasi. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.